Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum ini, kita telah membahas kenapa perlunya ada kematian melalui Yesus. Barulah ada keselamatan dan pengampunan dosa. Kita tahu bahawa Yesus telah mati untuk dosa kita. Tapi kematian Yesus bukan saja selamatkan kita dari kuasa dosa. Kematian Yesus juga menyelamatkan kita dari kuasa-kuasa maut dan iblis. Nah, saudara, inilah tiga kuasa yang merupakan musuh-musuh kita yang terutama, yaitu kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Sekiranya musuh-musuh ini dapat diatasi dan dikalahkan, maka kita boleh mendapat keselamatan. Bukan saja keselamatan untuk hidup sekarang, tetapi juga keselamatan di akhirat dan keselamatan untuk hidup yang akan datang, iaitu keselamatan kepada hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya ini dapat terjadi hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Soalannya, bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus dapat memberi kita keselamatan dan kemenangan atas musuh-musuh kita, yaitu kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Saya akan baca satu petikan dalam surat Roma yang bermula dari ayat 3. Sebelum saya baca petikan ini, saya mahu saudara mendengar penekanan kepada satu perkataan yang sangat penting, yaitu perkataan satu atau disatukan. Okey, saya baca dari ayat yang ketiga sekarang dalam Roma bab yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahawa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu, nah perkataan ini satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kerana kita tahu bahawa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup juga dengan Dia. Kerana kita tahu bahawa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Wow, saudara. Sungguh luar biasa petikan dalam Roma 6 ini kan? Ya, saudara, menurut petikan ini dalam ayat yang kelima berkata, kita telah disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, nah, kesatuan kita dengan Yesus adalah sangat penting. Kalau Yesus mati, kita yang disatukan dengan Yesus, kita akan mati bersama-sama dengan Yesus. Kalau Yesus bangkit, kita yang disatukan dengan Yesus, kita akan bangkit juga bersama-sama dengan Yesus. Kita telah mati bersama-sama dengan Yesus. Nah, apa yang dimatikan? Kan kita sedang bernafas sekarang. Dalam ayat 6,
dikatakan bahwa manusia lama kita yang berdosa dan kuasa dosanya telah dimatikan. Yaitu dalam ayat ini berkata manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Ya saudara, kesatuan kita dengan Yesus adalah sangat penting. Ia bermaksud apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi dengan kita. Karena kesatuan ini. Saya ulang, ini sangat penting. Apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi dengan kita karena kesatuan ini. Kalau Yesus mati, kita mati. Kalau Yesus bangkit, kita yang disatukan dengan Yesus juga akan memperoleh kebangkitan. Kalau Yesus adalah benar, kita juga adalah benar. Kalau Yesus kudus, kita juga adalah kudus. Kalau Yesus adalah pemenang, kita juga adalah pemenang. Ya, malah lebih daripada pemenang. Karena kemenangan yang Yesus telah pun peroleh untuk kita. Jadi saudara bersyukurlah ya, kita telah disatukan dengan Yesus. Jangan kita disatukan dengan pribadi atau benda yang lain atau kepercayaan yang lain. Sebab kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Saya ingin membawa saudara untuk melihat dengan lebih terperinci lagi berkat dari kesatuan kita dengan Yesus yang dapat mengalahkan yang kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Yang pertama, Yesus mengalahkan kuasa dosa. Nah, inilah yang akan kita lihat dalam edisi ini ya. Kita telah belajar dalam bahagian sebelum ini. Dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Ya, Yesus menjadi harga tebusan bagi kita. Yesus menyerahkan nyawanya ya, melangsaikan hutang dosa kita. Tetapi belum habis ceritanya. Sebab 3 hari kemudian, selepas kematian Yesus, Yesus bangkit. Dan kebangkitannya jelas membuktikan bahwa kuasa dosa telah pun dikalahkan. Dan pengorbanan Yesus adalah sempurna. Haleluya. Dan saudara, karena kita telah disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita juga telah mengalahkan kuasa dosa yang selama ini mengikat dan membelenggu kita. Kita sudah merdeka. Haleluya. Nah, inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Ya, bukan kemerdekaan dari penjajahan sesebuah negara ya, tetapi kemerdekaan dari kuasa dosa yang mematikan. Amin. Dan melalui kebangkitan kita bersama Yesus, kita telah menjadi manusia yang baru. Semua kesalahan kita telah dihapuskan. Wow, haleluya, kita adalah manusia baru. Sekiranya kalau di dunia ini, katakan ya, satu contoh, kita melakukan sesuatu jenayah yang melanggar undang-undang, maka kita pastinya akan ditangkap dan dipenjarakan. Nah, sudah pastinya nama kita telah disenarai hitamkan. Nah, sudah ada rekod jenayah sudah. Dan rekod jenayah itu tidak akan dapat dihapuskan dari sistem komputer. Ya. Tetapi di dalam Kristus, bila kita beriman kepada Yesus, semua kesalahan-kesalahan kita dihapuskan seluruhnya. Haleluya. Kita benar-benar bangkit menjadi manusia baru. Tuhan berkata
dalam Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Dan juga dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Maka boleh dikatakan tidak ada titik hitam lagi dalam hidup kita. Amin? Ya, tidak lagi disenarai hitamkan. Kita sudah bersih. Kita sudah disucikan sepenuhnya, dikuduskan. Kita sudah disempurnakan oleh pengorbanan Yesus. Haleluya. Saudara, satu perkara yang sangat luar biasa yang saya mau kongsikan. Kita lihat kembali kepada Roma bab 6 ya, ayat 7. Sekarang fokusnya ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya saudara, kita telah bebas dari dosa. Kitalah satu-satunya kepercayaan atau kumpulan orang yang boleh berkata, saya telah bebas dari dosa. Saya telah bebas dari dosa. Haleluya. Coba saudara ucapkan kata-kata ini sekarang. Saya telah bebas dari dosa. Wow, luar biasa kan? Bolehkah orang lain, kawan Anda, atau orang yang belum beriman kepada Yesus, bolehkah mereka mengucapkan kata-kata ini? Saya telah bebas dari dosa. Mungkin tidak boleh. Tapi perhatikan, kita yang setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah bebas dari dosa. Dan kita dapat bebas dari dosa bukan karena usaha kita sendiri atau harus melakukan kewajiban keagamaan. Bukan semuanya itu, tetapi apa yang Yesus telah lakukan, yaitu melalui kematiannya. Dan kita yang telah mati bersama Kristus, kita telah bebas dari dosa. Kita bangkit menjadi manusia yang baru. Haleluya. Yang manusia lama telah dimatikan dan kita bangkit manusia yang baru. Bebas dari dosa. Haleluya. Saudara, oleh karena kita telah bebas dari dosa, maka janganlah kita hidup dalam dosa lagi ya. Yesus mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib untuk membayar dosa Anda. Yesus harus membayar harga yang tinggi, yaitu melalui darahnya untuk menebus kita dari dosa. Sekarang kita telah selamat dan telah dibebaskan dari belenggu dosa, maka janganlah menyerahkan hidup kita kepada dosa lagi ya, untuk menjadi hambanya. Ya, tetapi seperti mana yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 13 ini. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah segala ataupun anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kerana kebaikannya dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Kami sangat bersyukur kami telah dibebaskan dari segala kutukan hukum Taurat. Kami juga telah dibebaskan dari kuasa dosa yang selama ini merosakkan hidup kami, yang memisahkan perhubungan kami dengan Tuhan, yang menjadikan kami musuh Allah, dimurkai Allah, yang harus dihukum. Terima kasih Bapak, semua ini telah berakhir, telah berakhir. Kami tidak perlu lagi hidup dalam manusia lama yang berdosa. Kami boleh hidup dalam kemenangan yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kami. Ya Bapak, kami menetapkan untuk hidup berbuah untuk Tuhan dan tidak lagi mau hidup di bawah kuasa. Haleluya. Ya Bapak, tolong kami untuk berubah menjadi seperti Yesus yang taat melakukan kehendak Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.